Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Renat Dian Nurhandiani sebagai dosen mata kuliah pemodelan geospasial yang sudah memberikan arahan dalam praktikum ini. Pada hari ini 7 Juni 2022, saya Ali Septian Magaskoro akan mempresentasikan laporan tugas studi kasus yang berjudul Pembuatan peta Juni rawan tanah longsor di Kota Semarang dengan melakukan pembuatan parameter. Kita mulai dari latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi data yang didapat dari BPPT Kota Semarang, yaitu terhitung sejak Januari hingga Juni 2012. Dalam kurun waktu 6 bulan tersebut terdapat 20 kejadian tanah longsor. Karena hal tersebut, maka dilakukan pemetaan daerah rawan tanah longsor dengan pemanfaatan sistem informasi geografis yang bertujuan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan guna tindak pencegahan terjadinya tanah longsor di daerah yang rawan tersebut, sehingga mengurangi jumlah korban jiwa maupun materi, dan juga sebagai perencanaan dalam pembangunan sarana-prasarana di berikutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk sistem pembubutan yang digunakan sebagai acuan perhitungan. Sumber yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah Kusranoko tahun 2002. Berdasarkan dari data referensi tersebut, terdapat 4 variabel faktor penyebab terjadinya longsor, yaitu kemiringan lereng, penutup lahan, jenis tanah, dan curah hujan. Pada penelitian ini praktikan menggunakan data sekunder, yaitu kemiringan yang didapat dari hasil pengolahan DMSRTM dari USGS, penutup lahan yang berasal dari KLHK, jenis tanah berasal dari FAO, curah hujan berasal dari hasil pengolahan data curah hujan Kota Semarang tahun 2021. Tahapan yang pertama adalah pembuatan peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng diperoleh dari hasil pengolahan data DMSRTM dengan menggunakan tools dibawa dari ArcGIS. Tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kemiringan gradien percuraman dari setiap secara raster. Hasil dari tool tersebut selanjutnya dilakukan reklasifikasi untuk kelasnya dengan Kusranoko tahun 2002. Terdapat 5 kelas untuk kemiringan lereng, yaitu 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40%, dan lebih dari 40%. Sebelumnya dilakukan proses pembuatan dari raster kemiringan lereng yang sudah direklasifikasi perlu dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk vektor. Barulah mengisi data atribut bobot, nilai bobot, dan total bobot untuk setiap kelas yang ada. Berdasarkan hasil klasifikasi diperoleh hasil bahwa Kota Semarang didominasi oleh daerah landai atau kemiringan 0-8% dengan luas 2.304,4, namun juga terdapat wilayah sangat curam atau kemiringan lebih dari 40%, yaitu di wilayah selatan Kota Semarang. Daerah tersebut merupakan daerah pegunungan Ungaran dan sekitar wilayah Kecamatan Kukat. Berikutnya peta penutup lahan. Peta tersebut diperoleh dari KLHK yang sudah dalam bentuk vektor, sehingga praktikan hanya perlu memotong sesuai dengan lokasi penelitian dan mengisikan atributnya. Terdapat 8 jenis penutup lahan di Kota Semarang, yaitu ada hutan tanaman, ada perkebunan, tanah terbuka, permukiman, hutan mangrove sekunder, pertanian lahan kering, ada sawah, tambak, bandara, dan pelabuhan. Berdasarkan hasil klasifikasi sesuai dengan Kusranoko tahun 2002, ditemukan bahwa penutup lahan wilayah Kota Semarang didominasi oleh permukiman dengan persentase 52,42%. Sisanya merupakan vegetasi, dan vegetasi tersebut merupakan pertanian lahan kering. Berikutnya peta jenis tanah. Peta tersebut diperoleh dari FAO yang sudah dalam bentuk vektor, sehingga praktikan hanya perlu memotong sesuai dengan lokasi penelitian yang mengisikan atributnya saja. Setelah dilakukan klasifikasi, terdapat 3 kelas, yaitu reduktabilitas tinggi mencakup jenis tanah regosol, reduktabilitas sedang seperti antosol, clay, humus Mediterranean, dan potsolik, serta reduktabilitas rendah mencakup jenis tanah aluvial, latosol, dan grumusol. Berdasarkan hasil klasifikasi sesuai dengan Kusranoko 2002, ditemukan bahwa wilayah Kota Semarang didominasi oleh latosol coklat kemerahan dengan persentase 33,58% atau masuk ke dalam kelas reduktabilitas rendah. Selanjutnya adalah pengolahan data curah hujan. Data curah hujan yang disajikan adalah data rata-rata curah hujan bulanan 3 stasiun di Kota Semarang. Ketiga stasiun itu adalah Stasiun Ahmad Yani, Stasiun Klimatologi Semarang, Stasiun Meteorologi dan Maritim Tanjung Mas. Berdasarkan data curah hujan di setiap stasiun tersebut diperoleh data curah hujan rata-rata bulanan. Untuk Stasiun Ahmad Yani 190,583 mm, Stasiun Klimatologi Semarang 208,975 mm, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas 180,892 mm. Tersebut dimasukkan ke dalam titik yang sudah diplot di ArcGIS untuk dilakukan interpolasi metode krigi. Berdasarkan hasil dari interpolasi yang selanjutnya dikelaskan sesuai dengan Kusranoko 2002, ditemukan bahwa 100% wilayah Kota Semarang memiliki curah hujan yang sedang. Selanjutnya adalah perhitungan skor dengan menjumlahkan total bobot dari setiap variabel.
Skor tersebut digunakan untuk klasifikasi tingkat kerawanan longsor. Untuk mengetahui interval dari setiap kelas, maka digunakan rumus sebagai berikut. Interval kelas sama dengan jumlah nilai maksimal kurangi jumlah nilai terkecil per banyaknya kelas. Hasilnya terdapat 5 kelas yang terdiri dari tidak rawan, agak rawan, cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Dari rangkaian tahapan tersebut diperoleh peta kerawanan longsor Kota Semarang. Berdasarkan peta kerawanan longsor Kota Semarang ditemukan bahwa dominasi tingkat kerawanan longsor di Kota Semarang adalah tidak rawan, yaitu sebesar 2.315,457 hektar atau 61,26% dari luas total. Wilayah itu memiliki kemiringan lereng dominan landai dengan menutup lahan dominan permukiman. Kelas sangat rawan terdapat di Kecamatan Banyumane dengan besar 9,59 hektar, Gajah Mungkur 0,2 hektar, Gunung Pati 15,58 hektar, Mijen 2,23, Alian ada 0,04 hektar, Tembalang 1,7 hektar. Keberadaan kelas sangat rawan di wilayah tersebut dipengaruhi besar oleh parameter kelerengan dengan tingkat keringannya lebih dari 40%. Berikutnya ada kelas agak rawan yang dengan luas total 775,931 hektar atau 20,53% dari total wilayah. Lalu ada kelas cukup rawan sebesar 14,97%